Kisah legenda Batu Badaong, cerita rakyat Maluku Utara. Batu Badaong, yang terletak di pesisir utara Maluku, adalah sebuah formasi batuan yang memikat hati siapapun yang mengunjunginya. Dikelilingi oleh pemandangan laut biru yang luas dan hamparan pasir putih yang bersih, Batu Badaong berdiri megah sebagai saksi bisu dari keindahan alam yang tak tergoyahkan oleh waktu. Setiap sudutnya memancarkan pesona dan misteri, membuatnya menjadi tujuan favorit bagi para pelancong dan pecinta alam. Namun, keindahan Batu Badaong tidak hanya terletak pada pemandangannya yang memukau, tetapi juga pada legenda menarik yang melingkupinya. Kisah sebagai pengingat abadi akan pentingnya menghormati dan mendengarkan orang tua. Berikut adalah kisahnya. Di sebuah zaman yang telah lama berlalu, terdapatlah sebuah keluarga kecil yang tinggal di sebuah desa tepi pantai yang indah di Tobelo. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah yang bijaksana, seorang ibu yang penuh kasih, serta dua anak mereka yang ceria, Moloku dan Mokara. Meskipun kehidupan mereka terbilang sederhana, mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh kesabaran dan kegembiraan. Ayah mereka adalah seorang nelayan yang tangguh, yang setiap pagi berangkat melaut dengan perahu kecilnya untuk menangkap ikan. Sementara itu, ibu mereka dengan telaten merawat kebun yang mereka miliki di dekat rumah, menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang mereka butuhkan sehari-hari. Moloku, anak sulung yang penuh rasa ingin tahu, seringkali ikut mengantarkan ayahnya ke laut. Ia belajar tentang gelombang dan membaca tanda-tanda alam dari sang ayah. Di sisi lain, Mokara, anak bungsu yang cerdas dan penyayang, gemar membantu ibunya di kebun, merawat tanaman dengan cinta dan ketelitian. Keluarga ini hidup dalam harmoni dengan alam sekitar mereka, menghargai setiap berkah yang diberikan oleh laut dan tanah. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan kebersamaan dan kerja keras yang mereka lakukan bersama. Setiap senja, setelah seharian bekerja, mereka berkumpul di halaman rumah, menikmati hasil jerih payah mereka sambil menceritakan kisah-kisah indah tentang masa lalu dan impian masa depan. Begitulah, keluarga kecil di desa tepi pantai Tobelo ini menjalani kehidupan mereka dengan penuh cinta, kesabaran, dan rasa syukur. Pada suatu hari yang penuh harapan, sang ayah, dengan semangat yang tak pernah pudar, berangkat melaut seperti biasanya. Namun, hari itu berbeda. Laut seolah-olah menahan rahasia besar yang belum siap dibagikan. Waktu berlalu, dan matahari mulai merangkak turun, tapi sang ayah belum juga kembali. Kegelisahan mulai merayapi hati keluarga kecil itu. Sementara itu, sang ibu, dengan senyum yang selalu menyembunyikan kekhawatirannya, pergi ke kebun untuk melanjutkan rutinitas sehari-hari. Sebelum pergi, ia sempat berpesan kepada kedua anaknya, Moloku dan Mokara, agar tidak memakan telur ikan yang ditinggalkan ayah mereka. Telur-telur itu adalah hasil tangkapan istimewa yang sangat berharga. Namun, ketika perut Mokara mulai berbunyi dan rasa lapar mulai menggigit, ia merengek kepada kakaknya, Moloku. "Kak, aku sangat lapar. Bolehkan aku memakan telur ikan itu?" tanyanya dengan mata berbinar penuh harapan. Moloku, yang tak tega melihat adiknya kelaparan, akhirnya memberikan telur ikan tersebut kepada Mokara. Mokara memakan telur-telur ikan itu dengan lahap, seolah-olah itulah makanan terlezat yang pernah ia nikmati. Setelah kenyang, ia kembali bermain di sekitar rumah, tanpa menyadari betapa pentingnya pesan ibunya tadi. Sementara itu, Moloku hanya bisa menghela napas panjang, berharap tidak ada konsekuensi buruk dari tindakan mereka. Ketika sang ibu kembali dari kebun dengan keranjang penuh sayuran segar, ia terkejut mendapati telur ikan yang ia simpan dengan hati-hati kini telah lenyap. Hatinya berdegup kencang, dan ia segera memanggil kedua anaknya, Moloku dan Mokara, untuk menghadap. Dengan nada suara yang tegas namun penuh kekhawatiran, ia bertanya, siapa yang telah memakan telur ikan yang ibu simpan? Moloku dan Mokara saling berpandangan, tapi tak ada satupun yang mengaku. Hening sejenak melingkupi mereka, hanya suara ombak yang terdengar memecah keheningan dari kejauhan. Namun,
Tatkala mata sang ibu tertuju pada gigi Mokara yang masih terdapat sisa telur ikan, murkanya pun tak terbendung. "Mengapa kau tidak menurut pada pesan ibu?" teriaknya dengan suara yang mengguncang udara sore itu. Perasaan kecewa dan marah bercampur aduk dalam hatinya. Ia merasa pesan yang ia berikan begitu sederhana, namun ternyata anak-anaknya melanggarnya. Dengan hati yang remuk, ibu berlari ke arah pantai, air matanya mengalir deras. Di ujung pantai, terdapat sebuah batu besar yang berdiri kokoh, seakan-akan menantang ombak yang terus-menerus menghantamnya. Ia memanjat batu besar itu dengan sisa-sisa kekuatannya, dan dengan penuh kepasrahan, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. "Oh, batu besar, bukalah dirimu. Biarkan aku masuk ke dalam," doanya sambil merapatkan kedua tangannya, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari rasa kecewa dan kesedihan yang mendalam. Ia percaya, di balik batu besar ini, ada dunia lain yang bisa memberikan jawaban atas segala kekhawatirannya. Angin laut yang berhembus kencang membawa suara doanya jauh ke tengah samudera, seolah-olah ikut merasakan kegundahan sang ibu. Meskipun tangisan anak-anaknya menggema penuh kepedihan, ibu yang marah tetap melanjutkan doanya dengan tekad yang bulat. Moloku dan Mokara, dengan air mata yang mengalir deras di pipi mereka, memohon agar ibu mereka tidak pergi. "Ibu, jangan tinggalkan kami," jerit Moloku dengan suara yang parau. "Kami menyesal, ibu, maafkan kami," ratap Mokara, tangannya berusaha meraih tangan ibu mereka yang berdoa di atas batu besar itu. Namun, hati ibu mereka telah bulat. Ia merasa pengkhianatan anak-anaknya terhadap pesan yang ia sampaikan adalah sesuatu yang tak termaafkan. Dengan suara penuh keputusasaan, ia terus mengucap doa kepada batu besar, berharap bisa menemukan pelarian dari rasa sakit yang mengguncang hatinya. "Batu besar, bukalah dirimu. Biarkan aku masuk ke dalammu," doanya diulang-ulang, tak memedulikan isak tangis anak-anaknya yang memohon di sekitarnya. Dan tiba-tiba, seolah-olah merespon panggilan hatinya, batu itu mulai bergerak. Dengan derak yang dalam dan mengerikan, batu besar itu membuka celah yang cukup bagi sang ibu untuk masuk. Tanpa ragu-ragu, ia melangkah masuk ke dalam batu, meninggalkan dunia ini dengan segala kesedihannya. Sesaat kemudian, batu itu menutup rapat kembali, menelan ibu mereka tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Moloku dan Mokara hanya bisa menangis dalam penyesalan yang begitu mendalam. Hati mereka dipenuhi oleh rasa bersalah yang menyiksa, menyadari bahwa tindakan mereka telah menghilangkan sosok ibu yang sangat mereka cintai. "Maafkan kami, ibu," bisik Moloku dengan suara tertahan di tengah isak tangis. "Kami janji tak akan melanggar pesanmu lagi," tambah Mokara, suaranya bergetar penuh penyesalan. Batu Badaong atau batu belah ini masih dapat ditemukan di Maluku Utara, menjadi saksi bisu dari tragedi keluarga kecil ini. Kisahnya yang penuh pelajaran hidup telah diabadikan dalam sebuah lagu daerah berjudul Batu Badaong, mengingatkan setiap generasi tentang pentingnya mendengarkan dan menghargai pesan orang tua. Tangisan Moloku dan Mokara serta doa sang ibu terus terngiang dalam melodi lagu tersebut, menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.